CEO tampan ini pura-pura lumpuh untuk menghindari nikah. Tak disangka malah jatuh cinta dengan gadis desa. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur, Raihan adalah sosok yang bersinar. Dengan kemeja rapi, jas mahal, dan sepatu kulit yang selalu mengkilap, dia adalah CEO termuda di perusahaan teknologi terkemuka. Setiap kali dia melangkah ke kantor, semua mata tertuju padanya. Wajah tampannya dan senyumnya yang menawan membuat banyak wanita terpesona. Namun, di balik kesuksesan dan pesonanya, ada satu masalah besar yang menghantuinya. Ibunya. Ibu Raihan, seorang wanita yang penuh perhatian dan kasih sayang, selalu menginginkan yang terbaik untuk putranya. Namun, harapan dan impiannya terkadang terasa seperti beban berat bagi Raihan. Dia ingin melihat anaknya menikah dan memiliki keluarga. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka tak pernah lepas dari topik pernikahan. "Ray, kapan kamu mau membawa calon istrimu ke rumah?" Atau, "Ibu ingin melihat kamu menikah sebelum usia 30. Adalah kalimat yang sering dia dengar. Raihan, yang lebih memilih fokus pada karirnya, merasa terjebak. Dia tidak memiliki waktu untuk membangun hubungan yang serius. Apalagi, dia merasa bahwa kebanyakan wanita yang mendekatinya hanya tertarik pada status dan kekayaannya. Dia ingin cinta yang tulus, bukan sekadar ketertarikan karena posisinya sebagai CEO. Suatu sore, setelah pertemuan yang melelahkan dengan investor, Raihan duduk di kantornya sambil menatap pemandangan kota dari jendela besar. Lampu-lampu kota mulai bersinar, menciptakan suasana yang indah. Namun, pikirannya tidak sedang menikmati keindahan itu. Dia teringat obrolan terakhirnya dengan ibunya yang penuh harapan. Dalam hati, dia mulai merencanakan sesuatu yang nyeleneh, berpura-pura lumpuh agar bisa menghindari pernikahan. Ide itu muncul begitu saja, seperti petir di siang bolong. "Jika aku terlihat lumpuh, orang-orang pasti akan merasa kasihan dan tidak akan menekan aku untuk menikah," pikirnya. Dia membayangkan diri duduk di kursi roda, dikelilingi oleh perhatian dan simpati. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri tanpa harus menghadapi tekanan. Setelah memutuskan rencananya, Raihan memanggil asistennya, Dika. Dika adalah orang yang selalu mendukung setiap keputusan Raihan, meskipun terkadang dia merasa ragu. "Dika, aku butuh bantuanmu," kata Raihan dengan nada serius. Dika menatapnya bingung. "Ada apa, Ray?" tanyanya. "Aku ingin kamu membantuku membuat skenario ini," jawab Raihan. Dia menjelaskan rencananya untuk berpura-pura lumpuh. Dika terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. "Kau serius?" tanya Dika, masih tidak percaya. "Ya, aku serius. Kita bisa buat ini terlihat nyata. Aku akan menggunakan kursi roda dan kamu bisa membantuku berlatih berbicara dengan pelan. Ini akan berhasil." Raihan menjelaskan dengan semangat. Dika akhirnya setuju, meskipun dengan keraguan. Mereka mulai merancang rencana yang rumit. Raihan membeli kursi roda dan berlatih menggunakannya di kantor. Dia juga berlatih berbicara dengan nada pelan dan berusaha menunjukkan sikap yang lemah. Setiap hari, dia merasa semakin percaya diri dengan rencananya. Hari demi hari berlalu, dan Raihan mulai menjalani hidup barunya sebagai orang lumpuh. Dia melanjutkan pekerjaan di kantor dengan kursi roda, mendapatkan perhatian lebih dari karyawan dan klien. Banyak yang merasa kasihan padanya, dan beberapa bahkan menawarkan bantuan. Namun, di dalam hati, Raihan merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri, dia juga merasa kesepian. Suatu hari, saat Raihan sedang bersantai di taman dekat kantornya, dia melihat sekelompok anak-anak bermain. Mereka berlari dan tertawa, dan tiba-tiba, rasa cemburu menyelinap ke dalam dirinya. Dia ingin merasakan kebebasan itu, tetapi tubuhnya terkurung dalam kursi roda. Di saat itulah, seorang gadis desa bernama Lila muncul. Lila adalah sosok yang ceria dan penuh energi. Dia memiliki wajah yang sederhana namun menawan, dengan senyuman yang tulus. Tanpa merasa ragu, Lila mendekati Raihan dan mulai berbincang. "Kenapa kamu duduk di sini sendirian?" tanyanya dengan nada ramah. Raihan terkejut, karena biasanya orang-orang menghindari membicarakan kondisi fisiknya.
Dia menjawab dengan nada pelan, "Aku sedang menikmati pemandangan." Lila tidak terlihat terpengaruh oleh penampilannya. Dia terus bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang kebun sayurnya, dan bagaimana dia suka membantu orang tuanya. Raihan merasa terpesona mendengarkan cerita-cerita sederhana itu. Pertemuan mereka berlanjut setiap hari. Lila datang ke taman untuk bermain dan selalu menyapa Raihan. Dia mulai menantikan kedatangan Lila, merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kebohongannya, dia menemukan sosok yang tulus dan penuh keceriaan. Namun, di balik perasaan bahagia itu, Raihan juga merasa bingung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berpura-pura. Dia harus menemukan cara untuk mengakhiri kebohongannya dan jujur kepada Lila. Namun, rasa takut akan kehilangan Lila membuatnya ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Suatu malam, saat Raihan kembali ke apartemennya, dia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku siap untuk mengubah hidupku?" Dia menyadari bahwa meskipun rencananya untuk berpura-pura lumpuh berhasil, hidup yang dijalaninya terasa kosong. Dia ingin lebih dari sekadar menghindari pernikahan. Dia ingin cinta sejati. Dengan tekad baru, Raihan memutuskan untuk jujur kepada Lila. Dia ingin memberitahu tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dia ingin mengakhiri kebohongan ini dan berharap Lila akan menerima dia apa adanya, bukan hanya sebagai CEO yang lumpuh. Keesokan harinya, dia berencana untuk mengajak Lila ke desanya. Dia ingin melihat kehidupan sederhana yang dia ceritakan dan berharap dapat memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa takut akan reaksi Lila. Apakah dia masih akan menerima Raihan setelah mengetahui kebenaran? Atau dia akan pergi menjauh? Dengan perasaan campur aduk, Raihan menunggu Lila datang ke taman. Ketika Lila muncul, senyumnya membuat hati Raihan berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, dia juga tahu, di balik senyuman itu, ada kebohongan yang harus dia hadapi. Dengan tekad yang kuat, Raihan siap untuk mengungkapkan segalanya. Dia ingin mengakhiri drama ini dan menemukan cinta sejatinya, meskipun itu berarti menghadapi risiko kehilangan segalanya. Di tengah ketidakpastian, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Raihan duduk di kursi kerjanya yang besar, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Suara bising dari kota di luar jendela terasa jauh, seolah-olah tidak ada yang lebih penting daripada dilema yang saat ini mengganggu pikirannya. Dia adalah seorang CEO yang sukses, tetapi di balik semua pencapaian dan popularitasnya, ada satu hal yang mengganggu, tekanan untuk menikah. Setiap kali dia bertemu dengan ibunya, percakapan selalu berakhir dengan argumen tentang kapan dia akan membawa pulang calon istri. Raihan merasa terjepit antara keinginan untuk membahagiakan ibunya dan keinginannya untuk hidup bebas tanpa ikatan. Setelah berpikir selama beberapa hari, dia bertekad untuk mengambil langkah drastis. Dia memanggil asistennya, Dika, seorang pria yang setia dan selalu siap membantunya, tidak peduli seberapa aneh permintaannya. Dika masuk ruangan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Ray?" tanyanya sambil menutup pintu. Raihan menghela napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. "Aku butuh bantuanmu. Rencana ini mungkin terdengar aneh, tapi aku harap kamu mau mendengarkan," ujarnya, mengedipkan mata untuk memberikan sinyal bahwa ini serius. Dika mengerutkan dahi, merasa curiga. "Apa itu? Kau tidak biasanya memanggilku seperti ini." "Jadi, begini. Aku berencana untuk berpura-pura lumpuh." Raihan mengatakannya dengan mantap, meskipun di dalam hatinya ada keraguan. Dika terdiam, bingung. "Apa? Kenapa kamu berpikir itu adalah ide yang baik?" Raihan menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan asistennya. "Dika, ibuku terus mendesak untuk menikah. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang tidak aku inginkan. Jika aku terlihat lumpuh, orang-orang pasti akan merasa kasihan dan tidak akan menekanku untuk menikah." Dika masih merasa skeptis. "Tapi, Ray, ini adalah kebohongan yang sangat besar. Bagaimana jika orang-orang mengetahui kebenarannya?" "Aku sudah memikirkan semua kemungkinan. Kita bisa membuatnya terlihat sangat realistis. Siapa yang akan curiga pada CEO yang tiba-tiba lumpuh?" Raihan menjelaskan,
semakin bersemangat dengan ide ini. Setelah beberapa saat berpikir, Dika akhirnya mengangguk, meskipun dengan keraguan yang masih tersisa. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi, kita harus merencanakannya dengan matang. Ini harus tampak nyata. Mereka mulai merancang skenario rumit. Raihan membeli kursi roda yang nyaman dan mulai berlatih menggunakannya. Dia juga meminta Dika untuk membantunya berlatih berbicara dengan nada pelan dan lemah. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu di kantor, di mana Raihan berlatih bergerak dengan kursi rodanya. Dika mengawasi dan memberikan masukan, memastikan bahwa semua detail diperhatikan. Ray, kamu harus terlihat lemah dan rentan. Jangan terlalu cepat bergerak. Ingat, kau adalah orang yang membutuhkan bantuan. Dika mengingatkan, mengamati setiap gerakan Raihan dengan seksama. Raihan berusaha sebaik mungkin, tetapi terkadang dia merasa kikuk. Dia tidak terbiasa dengan perannya sebagai orang yang lumpuh. Namun, seiring waktu, dia mulai merasa lebih nyaman. Dia menghabiskan jam demi jam di kursi roda, berlatih untuk berbicara dengan nada pelan, berusaha menciptakan citra yang diinginkan. Hari demi hari berlalu, dan Raihan merasa terjebak dalam peran yang dia ciptakan. Meskipun dia mendapatkan perhatian lebih dari rekan-rekannya, yang merasa kasihan dan menawarkan bantuan, dia juga merasakan kesepian yang mendalam. Dia mulai menyadari bahwa meskipun dia berhasil menghindari pernikahan, dia kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang tulus. Suatu sore, saat Raihan sedang berlatih di taman di luar kantornya, Dika duduk di bangku di dekatnya. Kau tahu, Ray, aku khawatir tentang semua ini. Apa kamu benar-benar yakin ini adalah langkah yang tepat? Tanyanya dengan nada serius. Raihan menatap Dika, merasa bingung. Apa maksudmu? Ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan dari tekanan pernikahan. Tapi bagaimana jika kamu jatuh cinta dengan seseorang? Apa kamu akan terus berpura-pura? Dika bertanya, mengangkat alisnya. Raihan terdiam. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Meskipun dia berusaha menghindari pernikahan, dia juga menyadari bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja. Dia menggelengkan kepala, berusaha menepis pikiran itu. Aku tidak tahu, Dika. Mungkin aku akan menemukan cara untuk jujur, tetapi saat ini, aku hanya ingin fokus pada rencanaku. Setelah berbulan-bulan berlatih, Raihan merasa cukup percaya diri untuk menjalani peran ini di depan umum. Dia mulai menggunakan kursi rodanya di kantor, dan reaksi rekan-rekannya sesuai dengan harapannya. Banyak yang merasa kasihan dan menawarkan bantuan. Meskipun pada awalnya dia merasa bersyukur atas perhatian itu, lama-kelamaan, perhatian itu terasa mengekang. Suatu hari, saat Raihan sedang di kantornya, dia didekati oleh seorang karyawan baru bernama Maya. Wanita muda ini memiliki energi yang positif dan senyuman yang tulus. Ray, aku mendengar tentang kondisi kamu. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Maya dengan nada ramah. Raihan, yang selama ini hanya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang merasa kasihan, merasa berbeda ketika berbicara dengan Maya. Dia tidak menunjukkan rasa kasihan, melainkan ketertarikan dan keinginan untuk membantu. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Hanya butuh waktu untuk beradaptasi, jawab Raihan, berusaha menjaga nada suaranya tetap lemah. Maya mengangguk. Tetapi dia terus mengajak Raihan berbicara. Aku percaya kamu bisa melalui ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Kita bisa saling mendukung di sini. Raihan merasa tertegun. Dia tidak terbiasa mendapatkan dukungan itu dengan cara yang positif. Mereka mulai berbincang-bincang lebih banyak, dan suasana hatinya terasa lebih baik. Namun, dia juga merasa bingung. Meskipun dia menikmati interaksinya dengan Maya, dia tidak bisa membiarkan perasaannya tumbuh, karena dia tahu bahwa dia sedang bermain dalam sebuah kebohongan yang sangat besar. Satu malam, saat Dika dan Raihan sedang berbincang di kafe, Dika berkata, Ray, bagaimana jika kamu mencoba untuk jujur kepada Maya? Mungkin dia bisa membantumu lebih dari yang kamu pikirkan. Raihan terdiam. Dia tidak pernah memikirkan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Maya. Tapi apa yang akan dia pikirkan tentangku? Apa dia akan tetap menghormati dan mempercayaiku setelah mengetahui semua ini? Dika menepuk bahu Raihan. Kau tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya. Kadang-kadang,
Kejujuran bisa menjadi jalan terbaik untuk menemukan cinta sejati. Raihan merenungkan kata-kata Dika. Dia tahu bahwa suatu saat dia harus menghadapi kenyataan. Namun, rasa takut masih menghalangi langkahnya. Dia merasakan tekanan dari semua sisi, dari ibunya, dari kolega, dan juga dari perasaannya sendiri. Hari-hari berlalu dan hubungan Raihan dengan Maya semakin dekat. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar teman, tetapi rasa takut akan konsekuensi membuatnya menahan diri. Dia merasa terjebak antara perasaannya dan kebohongan yang dia buat. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Raihan merasa hatinya berdebar kencang. Dia melihat ke arah Maya yang sedang tersenyum, dan dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko. "Maya, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu," ujarnya, suaranya bergetar. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Ray? Kau bisa bercerita padaku?" Raihan menelan ludah, merasakan ketegangan di dadanya. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, tetapi dia juga merasakan takut yang luar biasa. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku berpura-pura lumpuh." Maya terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Raihan bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. "Kenapa kamu melakukan itu?" tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Raihan menghela napas dalam-dalam, berusaha menjelaskan semua alasannya. Dia menceritakan tentang tekanan dari ibunya dan keinginannya untuk menemukan cinta yang tulus. Dia berharap Maya akan mengerti, meskipun dia merasa telah merusak segalanya. Setelah mendengar penjelasannya, Maya menatap Raihan dengan mata yang penuh emosi. "Ray, aku menghargai kejujuranmu. Tapi, aku juga merasa bingung. Kenapa kamu tidak jujur dari awal?" Raihan merasa semakin cemas. "Aku takut kehilangan semua ini. Aku tidak ingin kamu pergi setelah mengetahui kebenaranku." Maya menggelengkan kepala. "Aku tidak akan pergi begitu saja, Ray. Tapi, kita perlu mengatasi ini bersama. Kejujuran adalah fondasi yang penting dalam hubungan, bahkan jika itu menyakitkan." Raihan merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia juga merasa ada harapan. Dengan Maya di sampingnya, dia percaya bahwa mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Keduanya menatap ke arah bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Raihan merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dan mencintainya apa adanya, tanpa perlu berpura-pura. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan Raihan tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan yang telah dia ciptakan. Dia merasakan ketegangan dan harapan bersamaan, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah berbulan-bulan menjalani kebohongan yang rumit, Raihan akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa tempat Lila tinggal. Dia merasa terpesona oleh keceriaan dan kesederhanaan gadis itu, dan dia ingin merasakan kehidupan yang berbeda dari rutinitasnya di kota. Meskipun berpura-pura lumpuh, Raihan bertekad untuk menjelajahi dunia baru ini, berharap bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Ketika mereka tiba di desa, suasana yang hangat dan ramah menyambutnya. Udara segar, aroma tanah basah, dan suara burung berkicau membuat hatinya bergetar. Lila memperkenalkan Raihan kepada keluarganya dengan bangga. "Ini Raihan, teman baru aku dari kota," katanya dengan senyum lebar. Keluarga Lila, yang terdiri dari orang tua dan beberapa saudara kandung, menyambutnya dengan hangat. Mereka melihat Raihan dengan rasa ingin tahu, dan meskipun mereka hanya tahu sedikit tentangnya, tanggapan mereka sangat positif. Raihan merasa canggung pada awalnya. Dia harus terus berpura-pura lumpuh, tetapi dia juga merasakan kenyamanan yang tidak biasa. Lila mengajak Raihan berkeliling desa, menunjukkan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Mereka berjalan bersama di ladang, di mana tanaman hijau tumbuh subur. Raihan terpesona oleh pemandangan yang sederhana namun menawan ini. Dia melihat Lila berinteraksi dengan keluarganya dan tetangga. Semua orang saling membantu dan berbagi dengan tulus. Setiap hari, Lila mengajaknya bekerja di ladang. Dengan penuh semangat, dia menjelaskan cara menanam dan merawat tanaman. "Kamu bisa membantu memetik sayuran atau menyiram tanaman," katanya ceria. Raihan merasa terhormat bisa ikut serta,
Meskipun dia berpura-pura tidak bisa berjalan. Dia duduk di kursi roda, tetapi matanya bersinar melihat Lila yang penuh energi. Mereka bekerja sama, dan Raihan mulai menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan itu. Dia merasa seperti bagian dari keluarga Lila, seperti dia telah menemukan tempat yang selama ini hilang. Di sela-sela pekerjaan, mereka sering mengobrol, berbagi cerita dan tawa. Raihan mulai membuka diri kepada Lila, menceritakan sedikit tentang kehidupannya di kota, meskipun dia memilih untuk tidak mengungkapkan kebohongannya. Di kota, semuanya terasa begitu cepat dan sibuk. Tidak ada waktu untuk menikmati hidup, katanya kepada Lila, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Di desa ini, kita punya waktu untuk menikmati hal-hal kecil. Seperti melihat matahari terbenam atau mendengarkan suara alam. Lila menjawab dengan senyuman. Raihan menyadari bahwa meskipun dia berpura-pura lumpuh, dia merasakan kebebasan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam kehidupan yang sederhana ini, dia merasa lebih hidup. Setiap tawa Lila, setiap senyuman yang dia berikan, membuat hatinya berdebar. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Lila semakin dalam. Satu malam, setelah seharian bekerja di ladang, mereka duduk di teras rumah Lila. Langit berbintang terlihat indah, dan suasana terasa damai. Lila bercerita tentang impian dan harapannya untuk masa depan. Aku ingin membangun kebun sayur yang lebih besar dan menjual hasil panen ke pasar, katanya penuh semangat. Raihan terpesona oleh dedikasi dan semangatnya. Aku yakin kamu bisa melakukannya, jawab Raihan, merasa bangga pada Lila. Kamu punya potensi yang besar. Lila menatapnya dengan mata berbinar. Terima kasih, Ray. Dukunganmu berarti banyak bagiku. Malam itu, saat mereka berbincang-bincang, Raihan merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut akan kebohongannya menghalangi. Dia tahu bahwa jika dia jujur, semuanya bisa hancur. Namun, perasaannya semakin kuat, dan dia merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Raihan membantu Lila di ladang, tetapi dia juga mulai mencari cara untuk berkontribusi lebih banyak. Dia menggunakan pengetahuannya tentang teknologi untuk membantu Lila mengatur kebun secara lebih efisien. Dia mengajarinya cara menggunakan alat pertanian modern, meskipun dia tetap berpura-pura tidak bisa berjalan. Suatu hari, ketika mereka sedang bekerja, Lila terlihat frustrasi. Tanaman ini tidak tumbuh dengan baik. Aku merasa gagal, katanya dengan nada putus asa. Raihan, yang melihat semangat Lila mulai pudar, berusaha menghiburnya. Setiap usaha membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah. Lila, kamu sudah melakukan yang terbaik. Lila menatapnya, dan untuk sejenak, Raihan dapat melihat ketulusan dalam matanya. Kamu selalu ada untukku. Aku sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Perasaan hangat mengalir dalam diri Raihan. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi dia terjebak dalam kebohongannya. Dia berjuang antara keinginan untuk jujur dan ketakutan kehilangan Lila. Dalam hati, dia tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan kebenaran, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cinta sejatinya. Satu malam, saat mereka duduk di teras lagi, angin berhembus lembut. Raihan menatap bintang-bintang, berusaha mencari keberanian untuk berbicara. Lila, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ujarnya, suaranya bergetar. Lila menatapnya, sepertinya merasakan ketegangan di udara. Apa itu, Ray? Raihan menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Hidupku terasa lebih berarti sejak aku datang ke desa ini. Lila tersenyum, tetapi dia juga terlihat khawatir. Kamu tahu, aku merasa hal yang sama. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Raihan terdiam. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi. Rasa takutnya mulai memudar, dan dia merasakan dorongan untuk jujur. Lila, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Aku berpura-pura lumpuh. Ekspresi Lila berubah, dan Raihan bisa melihat kebingungan di wajahnya. Apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan itu? Raihan menghela napas dalam-dalam.
Aku tidak ingin terjebak dalam pernikahan yang tidak aku inginkan. Aku berpikir jika aku terlihat lumpuh, orang-orang tidak akan menekanku untuk menikah. Lila terdiam sejenak, mencerna kata-kata Raihan. Tapi, kenapa kamu tidak jujur dari awal? Aku merasa kamu adalah orang yang baik. Ray, kenapa kamu merasa perlu berpura-pura? Raihan merasa hatinya hancur saat melihat kekecewaan di mata Lila. Aku takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu pergi setelah mengetahui semua ini. Lila menatapnya, dan dalam sekejap, dia mengerti. Ray, aku tidak akan pergi. Tapi, kita perlu mengatasi ini bersama. Kejujuran adalah kunci dalam hubungan. Raihan merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia juga merasa ada harapan. Dengan Lila di sampingnya, dia percaya bahwa mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka masih menghadapi tantangan, hubungan mereka semakin kuat. Raihan berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang layak untuk dicintai. Dia membantu Lila lebih banyak di ladang, berusaha menunjukkan bahwa dia peduli dan ingin berinvestasi dalam masa depan mereka. Satu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang, Lila menatap Raihan dengan mata penuh harapan. Ray, aku tidak ingin kita terjebak dalam masa lalu. Mari kita mulai dari awal. Aku ingin membangun masa depan yang lebih baik bersamamu. Raihan merasakan harapan baru dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun kebohongannya telah menciptakan ketegangan, cinta yang tulus antara mereka bisa mengatasi segala rintangan. Dengan tekad yang kuat, dia siap untuk mengambil langkah selanjutnya dan menghadapi dunia bersama Lila. Di tengah kebisingan malam, mereka berdua merasakan kehangatan satu sama lain. Dalam perjalanan ini, Raihan menemukan arti sebenarnya dari cinta dan kejujuran. Dia menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan kebohongan, cinta yang tulus bisa mengubah segalanya. Dengan Lila di sampingnya, Raihan siap menghadapi apapun yang datang, percaya bahwa cinta sejati akan mengalahkan segala rintangan. Suatu malam, di tengah keheningan desa yang damai, Raihan dan Lila duduk di teras rumah Lila, menghadap langit yang penuh bintang. Suara malam yang tenang hanya diiringi oleh desiran angin lembut dan suara jangkrik yang bernyanyi. Raihan merasa nyaman berada di samping Lila, dengan sinar bulan yang menerangi wajahnya yang cantik. Dia sudah beberapa minggu di desa ini, tetapi setiap momen yang dia habiskan dengan Lila selalu terasa istimewa. Malam itu, suasana terasa berbeda. Ketika Lila menatap bintang-bintang, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Ray, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanyanya. Suaranya lembut namun penuh ketulusan. Tentu, apa saja? Jawab Raihan, berusaha terlihat santai meskipun dia merasakan ketegangan di dadanya. Kenapa kamu tidak ingin menikah? Aku tahu kamu selalu menghindari topik itu, dan aku penasaran dengan pendapatmu. Lila bertanya, menatap Raihan dengan mata yang penuh harapan. Raihan tertegun. Pertanyaan itu langsung menusuk hati. Dia merasa bingung. Apakah dia harus jujur kepada Lila tentang ketakutannya? Dia tidak ingin mengecewakannya. Tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa kejujuran adalah kunci dalam hubungan. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Sebenarnya, dia mulai mencoba merangkai kalimat. Aku takut terikat. Lila mengangkat alisnya, tampak terkejut namun tidak mengalihkan pandangannya. Takut terikat? Maksudmu, takut untuk menikah? Raihan mengangguk, merasa sedikit canggung. Ya, aku selalu merasa bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang besar. Aku melihat banyak orang di sekitarku terjebak dalam hubungan yang tidak bahagia. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi, Ray, pernikahan juga bisa menjadi sesuatu yang indah. Itu tentang berbagi hidup dengan seseorang yang kita cintai, saling mendukung dan tumbuh bersama. Katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Raihan mengalihkan pandangannya ke bintang-bintang, merasa goyah. Dia tahu Lila benar. Namun, rasa takut dan keraguannya masih membayangi pikirannya. Aku tahu, Lila. Tapi aku juga melihat banyak orang yang tidak bahagia. Aku takut membuat keputusan yang salah dan menghabiskan hidupku dengan penyesalan. Lila mengangguk, mencoba memahami perasaannya.
Tapi, Ray, bagaimana jika kamu menemukan seseorang yang benar-benar membuatmu bahagia? Bukankah itu sepadan dengan risiko? Mendengar pertanyaan itu, Raihan merasa hatinya bergetar. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam diri Lila. Namun, rasa takutnya masih menghalangi. Ya, mungkin. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku menyakiti orang itu? Setiap hubungan pasti ada risikonya. Lila menjawab dengan bijak. Tapi, kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghalangi kita untuk mencintai. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus merasa ragu. Raihan terdiam. Dia merasa tersentuh dengan kata-kata Lila. Dia menyadari bahwa selama ini, ketakutannya telah mengurungnya dalam sebuah kotak, membuatnya tidak bisa merasakan cinta yang sebenarnya. Kamu benar, Lila. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Mungkin aku perlu berani mengambil risiko. Jawabnya, suaranya kini lebih yakin. Lila tersenyum, senyuman yang membuat hati Raihan berdebar. Itu yang aku suka dari kamu, Ray. Kamu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Mungkin kita bisa mulai membangun sesuatu yang indah bersama-sama. Kita tidak perlu terburu-buru, tapi kita bisa saling mendukung. Raihan merasakan harapan baru dalam dirinya. Dia ingin membuka hatinya untuk Lila. Aku ingin, Lila. Aku ingin mencoba. Aku ingin membangun sesuatu yang berarti, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk kita. Malam itu, mereka berbagi mimpi dan harapan, saling mengungkapkan apa yang mereka inginkan dari hidup. Lila bercerita tentang impian-impian kecilnya, seperti membangun kebun sayur yang besar dan menjual hasil panennya di pasar. Dia berbicara tentang bagaimana dia ingin membantu keluarganya dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Raihan mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan semangat Lila. Aku ingin mendukungmu dalam semua impianmu. Lila, aku akan membantu sebisa mungkin. Dan aku ingin kamu tahu, Ray, bahwa aku akan selalu ada untukmu. Jika kamu butuh waktu untuk memikirkan semuanya, aku mengerti. Kita bisa berjalan perlahan. Lila menjawab, menatapnya dengan tulus. Raihan merasa terharu. Dia menyadari bahwa Lila adalah sosok yang tepat untuknya. Dia menginginkan seseorang yang bisa menerima kekurangan dan ketakutannya, dan Lila adalah orang itu. Dalam hatinya, dia bertekad untuk berani menghadapi ketakutannya dan menjalin hubungan yang tulus dengan Lila. Malam itu, saat mereka berdua melihat bintang-bintang, Raihan merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai bersinar. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dengan Lila di sampingnya, dia merasa siap untuk menghadapi segala tantangan. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka semakin erat. Mereka melakukan banyak hal bersama, mulai dari bekerja di ladang hingga berbagi cerita di bawah sinar bulan. Setiap momen terasa berharga, dan Raihan merasa semakin nyaman dengan dirinya sendiri. Dia mulai belajar untuk menerima cinta dan membuka hatinya untuk orang lain. Namun, di dalam hatinya, Raihan masih merasa ada ketakutan yang tersisa. Dia ingin jujur kepada Lila tentang kebohongannya, tetapi dia juga takut kehilangan semua yang telah mereka bangun bersama. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan membiarkan ketakutannya menghalangi kebahagiaannya. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang lagi, Raihan merasa dorongan untuk berbicara. Lila, aku ingin kita berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya, suaranya bergetar. Lila menatapnya, tampak khawatir. Apa itu, Ray? Kau terlihat serius. Raihan menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin jujur padamu tentang sesuatu, ujarnya, hatinya berdebar kencang. Sebelum aku datang ke desa ini, aku tidak sepenuhnya jujur tentang diriku. Lila menatapnya, matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Apakah ada yang salah? Raihan merasa berat untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi dia tahu bahwa ini adalah saatnya. Aku berpura-pura lumpuh. Aku melakukan itu untuk menghindari tekanan untuk menikah. Ekspresi Lila berubah, terlihat terkejut dan bingung. Kamu berpura-pura lumpuh? Kenapa kamu melakukan itu, Ray? Dia merasakan beban di dadanya semakin berat.
Aku takut terikat. Aku tidak ingin terjebak dalam pernikahan yang tidak aku inginkan. Aku berpikir jika aku terlihat lumpuh, orang-orang tidak akan menekanku untuk menikah. Lila terdiam, mencerna kata-kata Raihan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ray, aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku merasa bingung. Raihan merasa hatinya hancur saat melihat kekecewaan di mata Lila. Aku tahu ini sulit, dan aku tidak ingin kamu merasa tertipu. Tapi aku mulai menyadari bahwa aku jatuh cinta padamu. Aku ingin jujur, dan aku ingin kita membangun sesuatu yang indah bersama. Lila menatapnya, dan dalam sekejap, dia mengerti. Ray, aku menghargai kejujuranmu. Meskipun kamu berpura-pura, aku merasa ada sesuatu yang tulus dalam dirimu. Aku ingin percaya bahwa kita bisa melewati ini bersama. Raihan merasa beban yang berat di dadanya sedikit berkurang. Apakah kamu masih mau bersamaku setelah semua ini? Setiap hubungan memiliki tantangannya, Ray. Tetapi aku percaya pada kita. Kita bisa saling mendukung dan membangun kepercayaan satu sama lain. Kita bisa mulai dari sini. Lila menjawab, senyumnya kembali cerah. Mendengar kata-kata Lila, Raihan merasa harapan baru tumbuh dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dengan Lila di sampingnya, dia merasa siap untuk menghadapi segala tantangan. Sejak saat itu, mereka semakin dekat. Raihan berusaha lebih keras untuk jujur dan terbuka, sementara Lila memberikan dukungan dan pengertian yang luar biasa. Mereka saling memperkuat satu sama lain, belajar untuk percaya dan mencintai tanpa rasa takut. Dengan setiap momen yang mereka habiskan bersama, Raihan merasa semakin yakin bahwa cinta sejati bisa mengalahkan semua rintangan. Dia tidak lagi takut untuk terikat, karena dia tahu bahwa Lila adalah orang yang tepat untuknya. Mereka berdua berjanji untuk membangun masa depan yang lebih baik, saling mendukung dan mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati. Malam itu, saat mereka berdua menatap bintang-bintang yang bersinar, Raihan merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia telah menemukan cinta sejatinya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, perasaan Raihan terhadap Lila semakin dalam. Setiap hari yang dilewatinya di desa, setiap senyuman dan tawa Lila, semakin membuat hatinya bergetar. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak dia duga sebelumnya. Awalnya, kedatangannya ke desa hanya untuk menghindari pernikahan yang dipaksakan, tetapi sekarang, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Lila. Malam-malam mereka diisi dengan pembicaraan yang hangat, berbagi mimpi dan harapan, serta saling mendukung satu sama lain. Namun, meskipun perasaannya semakin kuat, Raihan merasa bingung tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya. Dia tidak ingin merusak hubungan yang telah mereka bangun, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Di sisi lain, Lila juga merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Raihan. Dia bisa merasakan perubahan dalam sikap dan cara Raihan memperlakukannya. Awalnya, Raihan tampak sangat berhati-hati dan ragu-ragu, tetapi seiring waktu, dia mulai lebih terbuka dan menunjukkan sisi lembutnya. Lila merasa ada kedekatan yang lebih dalam antara mereka, dan hatinya juga mulai berdebar ketika berada di dekat Raihan. Suatu sore, saat mereka bekerja di ladang, Lila mencuri pandang ke arah Raihan. Dia melihatnya tersenyum saat membantu memetik sayuran, dan hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam mata Raihan yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ray, ada apa? Kamu terlihat berbeda belakangan ini, tanyanya, berusaha terdengar santai. Raihan tertegun sejenak. Dia tidak ingin mengakui perasaannya yang mendalam. Aku baik-baik saja, hanya merasa senang bisa membantu, jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian. Lila mengangguk, tetapi dia tidak puas dengan jawaban itu. Dia tahu bahwa ada lebih banyak yang ingin diungkapkan Raihan. Kamu selalu bisa bercerita padaku, Ray. Aku di sini untuk mendengarkan, katanya, senyumnya hangat. Raihan merasa tertekan. Dia ingin sekali berbagi perasaannya, tetapi ketakutannya untuk merusak hubungan mereka membuatnya ragu. Dia memilih untuk tidak menjawab, berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan di ladang. Namun, di dalam hatinya, suara kecil terus meneriakkan bahwa dia harus jujur pada Lila. Malam itu, setelah seharian bekerja, mereka duduk di teras rumah Lila,
menghadap langit berbintang. Suasana malam terasa tenang dan damai, tetapi Raihan merasa gelisah. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi setiap kali dia mencoba membuka mulut, kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Lila melihatnya dengan penuh perhatian. "Ray, kenapa kamu terlihat cemas? Apakah ada yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya lembut, memperhatikan perubahan sikap Raihan. Raihan menatap bintang-bintang di langit, berusaha mencari keberanian. Dia merasakan ketegangan di dadanya. "Lila, bisakah kita berbicara tentang kita?" ujarnya akhirnya, suaranya bergetar. Lila mengangguk, matanya berbinar. "Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan?" Raihan menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku merasa sangat terhubung denganmu, dan aku tidak bisa menahan perasaanku lagi." Dia berhenti sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku jatuh cinta padamu, Lila." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Seketika, suasana malam terasa berubah. Lila terdiam, matanya membelalak tak percaya. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum yang merekah di wajahnya. "Ray, aku juga merasakan hal yang sama. Aku sudah merasakan ketertarikan ini sejak lama, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya," jawab Lila, suaranya bergetar penuh emosi. Keduanya saling tatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Raihan merasa beban yang selama ini mengikatnya mulai menghilang. Dia tahu dia tidak sendirian dalam perasaannya, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang membayangi pikiran Raihan. Dia masih menyimpan kebohongan tentang kondisinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin membangun hubungan yang tulus dengan Lila, dia harus jujur tentang siapa dirinya yang sebenarnya. "Lila, ada satu hal lagi yang harus aku katakan," katanya, suaranya kembali serius. Lila menatapnya, khawatir. "Apa itu, Ray?" Aku berpura-pura lumpuh. Aku melakukan itu untuk menghindari tekanan untuk menikah," ungkapnya, merasa berat untuk mengungkapkan kebenaran. Ekspresi Lila berubah, dan Raihan dapat melihat campuran antara kebingungan dan kekecewaan di wajahnya. "Kenapa kamu tidak jujur dari awal, Ray? Kenapa kamu merasa perlu berpura-pura?" Raihan merasa hatinya hancur. "Aku takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu merasa ditipu. Tapi, aku juga tahu bahwa aku harus memberitahumu kebenarannya." Lila terdiam sejenak, mencerna semua informasi baru ini. "Ray, aku menghargai kejujuranmu. Ini memang mengejutkan, tetapi aku percaya pada kita. Kita bisa membangun sesuatu yang kuat jika kita saling mendukung," katanya dengan penuh keyakinan. Mendengar perkataan Lila, Raihan merasa harapan baru tumbuh dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia merasa siap untuk menghadapi semua rintangan. Dia ingin belajar untuk mencintai dengan tulus dan menerima cinta Lila tanpa rasa takut. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Raihan dan Lila semakin dekat, saling mendukung dalam setiap langkah. Mereka berbagi mimpi dan harapan, tidak hanya tentang masa depan mereka tetapi juga tentang apa yang ingin mereka capai di dunia ini. Raihan mulai membantu Lila merancang kebun sayur yang lebih efisien, menggunakan pengetahuannya tentang teknologi untuk membantu meningkatkan hasil panen. Sementara Lila mengajarkan Raihan tentang kehidupan sederhana, ketulusan, dan nilai-nilai keluarga. Suatu pagi, saat mereka bekerja di ladang, Lila terlihat lebih ceria dari biasanya. "Ray, aku memikirkan sesuatu. Bagaimana jika kita mengadakan pasar malam di desa? Kita bisa menjual hasil panen kita dan mengundang semua orang," usulnya dengan penuh semangat. Raihan menyukai ide itu. "Itu ide yang bagus, Lila. Kita bisa mengundang tetangga dan teman-teman. Aku yakin mereka akan senang melihat kebun kita." Keduanya mulai merencanakan pasar malam dengan penuh semangat. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam merancang poster, mempromosikan acara tersebut, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Raihan merasa senang melihat antusiasme Lila, dan dia tahu bahwa mereka bisa melakukan hal-hal besar bersama. Hari pasar malam tiba, dan suasana desa sangat meriah.
Semua orang berkumpul untuk merayakan hasil panen dan menikmati makanan yang disajikan. Raihan dan Lila bekerja sama dengan baik, saling membantu dalam setiap aspek acara. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan. Ketika malam tiba dan lampu-lampu mulai menyala, Lila dan Raihan berdiri di panggung kecil, melihat kerumunan yang antusias. Terima kasih kepada semua orang yang telah datang. Kami sangat senang bisa berbagi hasil panen kami dengan kalian. Lila mengucapkan sambutan, suaranya menggema di antara kerumunan. Raihan melihat ke arah Lila, merasakan kebanggaan yang mendalam. Dia tidak pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Keduanya saling berbagi pandangan, dan dalam sekejap, mereka tahu bahwa mereka akan melalui segala tantangan bersama. Setelah pasar malam selesai, mereka duduk di teras rumah Lila, menikmati suasana malam yang tenang. Lila menatap bintang-bintang dan berucap, "Ray, malam ini luar biasa. Aku tidak akan pernah melupakan momen ini." "Aku juga, Lila. Ini adalah salah satu malam terindah dalam hidupku," jawab Raihan, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ketika mereka berdua saling menatap, Raihan merasakan dorongan untuk lebih dekat. Dia ingin sekali mengambil langkah berikutnya, tetapi rasa takut itu kembali menyergap. Dia belum sepenuhnya jujur tentang latar belakangnya, dan dia tahu bahwa dia harus melakukannya sebelum hubungan mereka bisa berkembang lebih jauh. "Lila, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan lagi," katanya, suaranya bergetar. Lila menatapnya, tampak khawatir. "Apa itu, Ray? Kau terlihat serius." Raihan menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kamu tahu lebih banyak tentang diriku, tentang siapa aku sebelum datang ke desa ini. Aku datang dari latar belakang yang berbeda. Di kota, aku memiliki kehidupan yang penuh tekanan dan harapan yang tinggi dari orang-orang di sekitarku. Kadang-kadang, itu terasa sangat berat," ujarnya, berusaha menjelaskan. Lila mendengarkan dengan seksama, tidak mengalihkan pandangannya. "Aku mengerti. Hidup di kota bisa sangat menekan. Tapi, kamu tidak sendirian, Ray. Aku di sini untuk mendukungmu." Raihan merasa terharu. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin mencintaimu dengan tulus, dan aku ingin kamu tahu siapa aku yang sebenarnya." Lila tersenyum lembut. "Ray, aku sudah melihat siapa dirimu. Kamu adalah orang yang baik, dan aku mencintaimu apa adanya. Kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama." Mendengar kata-kata Lila membuat hati Raihan bergetar. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya. Dia merasa lebih berani untuk menghadapi masa depan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka terus berbagi mimpi dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah. Raihan belajar untuk membuka hatinya, dan Lila menjadi sumber kekuatan baginya. Dia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang saling mendukung dan tumbuh bersama. Malam-malam mereka diisi dengan pembicaraan yang dalam, berbagi cerita tentang masa lalu, dan merencanakan masa depan. Raihan merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Lila, dan dia tahu bahwa dia tidak ingin kehilangan momen-momen berharga ini. Hidupnya telah berubah sejak kedatangan Lila, dan dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depan. Di tengah perjalanan ini, Raihan belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Dia telah menemukan keberanian untuk menerima cinta dan mengatasi ketakutannya. Dengan Lila di sampingnya, dia tahu bahwa mereka bisa melalui segala tantangan, bersatu dalam cinta yang tulus. Malam yang dipenuhi bintang-bintang itu menjadi simbol harapan dan kebahagiaan baru dalam hidup Raihan. Dia telah menemukan rumah di hati Lila, dan bersama-sama, mereka siap untuk menghadapi dunia dengan penuh semangat dan cinta. Raihan berusaha keras untuk menjaga kebohongannya, tetapi semakin lama, semakin sulit. Setiap hari yang dia habiskan di desa, setiap senyuman Lila, semakin memperkuat rasa bersalah di dalam dirinya. Dia telah menemukan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada satu rahasia besar yang terus menghantuinya. Sementara itu, Dika, sahabatnya yang telah lama mengenalnya, mulai curiga. Dika adalah orang yang tajam, selalu bisa membaca perasaan dan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Dia telah melihat perubahan dalam diri Raihan, dari seorang yang dulu selalu ceria dan bebas,
menjadi lebih tertutup dan cemas. Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia memutuskan untuk bertanya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di sebuah warung kopi di desa, Dika memulai percakapan. "Ray, kau tampak berbeda belakangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak seperti biasanya." Raihan merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus berpikir cepat untuk menjaga rahasianya. "Ah, tidak ada yang terjadi, Dika. Mungkin aku hanya lelah. Hidup di desa ini memang sedikit berbeda, dan aku butuh waktu untuk beradaptasi," jawabnya, berusaha terdengar santai. Dika menatapnya dengan skeptis. "Kau tahu, aku mengenalmu lebih baik dari itu. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Apakah ini tentang Lila? Kau berdua tampak sangat dekat." Mendengar nama Lila, hati Raihan bergetar. Dia tidak ingin membahasnya dengan Dika, tetapi dia juga tidak bisa terus menghindar. "Kami memang dekat, tapi itu hanya persahabatan. Dia sangat baik dan membantuku banyak di ladang," Raihan menjawab, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, Dika tidak terpengaruh. "Ray, aku tidak bodoh. Aku bisa melihat bagaimana kau memandangnya. Apakah ada sesuatu yang lebih antara kalian? Jika ada, kau harus jujur padaku. Kita adalah sahabat, dan kau bisa berbagi apapun." Raihan merasakan tekanan di dadanya semakin berat. Dia ingin sekali berbagi dengan Dika, tetapi ketakutannya untuk kehilangan semuanya membuatnya ragu. Aku tidak tahu, Dika. Mungkin ada sesuatu, tetapi aku hanya takut." "Takut? Takut akan apa?" Dika menatapnya dengan serius. "Takut untuk mencintai? Atau takut untuk kehilangan?" Raihan terdiam. Dia merasa terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Dia tahu bahwa dia harus jujur kepada Dika, tetapi dia juga tahu bahwa itu akan membawa konsekuensi yang besar. "Aku takut terikat," jawabnya akhirnya. Suaranya bergetar. Dika mengangguk. Tampaknya mengerti. "Aku mengerti, Ray. Tapi, hidup ini terlalu singkat untuk terus bersembunyi. Jika ada yang kau rasakan untuk Lila, kau harus berani mengungkapkannya. Jika tidak, kau hanya akan menyakiti dirimu sendiri." Mendengar kata-kata Dika, Raihan merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Dika benar. Dia tidak ingin terus berbohong, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah dia bangun dengan Lila. Namun, seiring waktu berlalu, kebohongannya semakin sulit untuk dijaga. Setiap kali dia bersama Lila, dia merasakan kedekatan yang semakin dalam. Lila selalu berbagi harapan dan mimpi-mimpinya, berbicara tentang masa depan yang ingin dia bangun. Dia ingin membangun kebun yang lebih besar, menjual hasil panen ke pasar, dan membantu keluarganya. Raihan merasa terinspirasi oleh semangat Lila, tetapi di sisi lain, dia merasa semakin tertekan karena kebohongannya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Lila, dia melihat Lila menatap bintang-bintang dengan penuh harapan. "Ray, aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku percaya kita bisa melakukannya," katanya dengan tulus. Senyumnya bersinar di bawah cahaya bulan. Raihan merasa hatinya bergetar. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takutnya kembali menghantuinya. "Lila, aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua itu," jawabnya, merasa cemas. Lila menatapnya dengan penuh perhatian. "Ray, jika ada yang mengganggumu, katakan padaku. Aku di sini untuk mendengarkan. Kita bisa menghadapi ini bersama." Raihan merasakan tekadnya goyah. Dia ingin jujur, tetapi kebohongannya semakin mendalam. Aku hanya butuh waktu," ujarnya, berusaha mengalihkan perhatian. Lila mengangguk, tetapi dia tampak sedikit kecewa. "Baiklah, Ray. Aku menghargai kejujuranmu. Aku hanya ingin kita saling mendukung dan tumbuh bersama." Hari-hari berlalu dan Raihan merasa semakin tertekan. Dia ingin berbagi hidupnya dengan Lila, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Dika terus menanyakan tentang hubungan mereka, dan semakin lama, Raihan merasa semakin sulit untuk menjaga rahasianya. Suatu sore, Dika mengajaknya berkumpul di warung kopi lagi. "Ray, kita perlu berbicara."
Aku merasa kau semakin menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Lila? Tanyanya, nada suaranya serius. Raihan merasakan ketegangan di dadanya. Dika, aku tidak ingin membahas ini lagi. Aku sudah bilang, aku hanya butuh waktu, ujarnya, berusaha menahan emosi. Dika menatapnya dengan prihatin. Ray, aku khawatir padamu. Jika kau terus menyimpan ini sendirian, itu hanya akan menyakitimu. Dan juga Lila. Dia pantas mendapatkan kejujuranmu. Kata-kata Dika menyentuh hatinya. Raihan merasa bersalah karena telah berbohong pada Lila, tetapi dia juga takut kehilangan sahabatnya jika dia mengungkapkan kebenaran. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Dika. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa, jawabnya dengan suara pelan. Dika menghela napas, berusaha memberikan dukungan. Ray, terkadang kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika kau merasa ada sesuatu yang spesial dengan Lila, bicaralah padanya. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi kebahagiaanmu. Mendengar perkataan Dika, Raihan merasa ada sesuatu yang bergolak dalam dirinya. Dia telah menyimpan kebohongan ini terlalu lama, dan dia tahu bahwa jika dia ingin maju dalam hubungannya dengan Lila, dia harus jujur. Namun, rasa takut untuk kehilangan Lila masih mengganggunya. Keesokan harinya, saat bekerja di ladang, Lila melihatnya dengan tatapan penuh perhatian. Ray, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat cemas akhir-akhir ini, tanyanya, suaranya lembut. Raihan merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Lila, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu, ujarnya, suaranya bergetar. Lila menatapnya dengan penuh perhatian, dan Raihan bisa merasakan ketegangan di udara. Apa itu, Ray? Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari keberanian. Aku berpura-pura lumpuh. Aku melakukannya untuk menghindari tekanan untuk menikah, ungkapnya, tanpa bisa menahan diri. Ekspresi Lila berubah, dan Raihan bisa melihat kekecewaan dan kebingungan di wajahnya. Kamu berpura-pura lumpuh? Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Tanyanya, suaranya bergetar. Raihan merasa hatinya hancur. Aku takut, Lila. Aku takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu merasa ditipu, tetapi aku tidak bisa terus berbohong. Lila terdiam, merenungkan kata-kata Raihan. Dia merasa campur aduk antara kekecewaan dan pemahaman. Ray, aku menghargai kejujuranmu. Ini sulit untuk diterima, tetapi aku ingin kita menghadapi ini bersama. Aku tidak ingin kamu merasa seolah-olah kamu harus menyimpan ini sendirian. Mendengar kata-kata Lila, Raihan merasa harapan baru tumbuh dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, Lila adalah orang yang tepat untuknya. Dia merasa lebih berani untuk menghadapi masa depan, bersatu dalam cinta yang tulus. Sejak saat itu, mereka berdua berusaha untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang lebih kuat. Raihan belajar untuk menerima cinta dan kejujuran, sementara Lila memberikan dukungan yang luar biasa. Mereka melangkah ke depan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mereka. Raihan menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan kejujuran dan cinta, mereka bisa mengatasi semua rintangan. Dia telah menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, dan dia siap untuk menyongsong masa depan bersama Lila, berdiri di samping satu sama lain, saling mendukung dalam setiap langkah. Malam itu, saat mereka duduk di teras rumah Lila, menatap bintang-bintang yang bersinar, Raihan merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia telah menemukan cinta sejatinya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Saat Raihan kembali ke kota untuk urusan bisnis, hatinya terasa berat. Dia meninggalkan Lila di desa, dan meskipun ada kelegaan untuk kembali ke rutinitas lamanya, perasaan bersalah terus menghantuinya. Dia tidak bisa melupakan senyuman Lila, tatapan penuh harapan yang selalu membuatnya merasa diterima. Namun, di sisi lain, dia tahu bahwa dia telah menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan semuanya. Kehidupan di kota tampak sangat berbeda. Suara bising kendaraan, keramaian orang-orang, dan aroma makanan yang menggugah selera mengingatkannya pada kehidupan yang dia coba tinggalkan. Raihan merasakan tekanan dari segala arah, terutama dari ibunya yang selalu menekannya untuk segera menikah.
Setiap kali dia pulang ke rumah, ibunya selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Kapan kamu akan membawa pulang calon istri, Ray? Usia kamu sudah cukup matang untuk menikah. Raihan merasa terjebak. Dia tahu bahwa ibunya hanya menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak siap untuk membangun hubungan yang serius, apalagi setelah kebohongannya terhadap Lila. Dia berusaha mengalihkan topik pembicaraan setiap kali ibunya mulai menanyakan tentang pernikahan, tetapi semakin dia menghindar, semakin ibunya tampak cemas. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Raihan pulang ke rumah dan menemukan ibunya sedang menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak serius, dan Raihan bisa merasakan ketegangan di udara. "Ray, kita perlu berbicara," kata ibunya, suaranya tegas. Raihan merasa hatinya berdebar. "Tentang apa, Bu?" tanyanya, berusaha terdengar santai meskipun di dalamnya ada kegelisahan. "Ibu tahu bahwa kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Tetapi kamu juga perlu memikirkan kehidupan pribadimu. Apa rencanamu untuk masa depan?" Ibunya bertanya, menatapnya dengan penuh harapan. Raihan menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku masih fokus pada pekerjaan, Bu. Mungkin belum saatnya untuk memikirkan pernikahan," jawabnya, berusaha menghindari pertanyaan itu. "Tapi Ray, kamu tidak bisa terus menghindar. Ibu ingin melihatmu bahagia, dan menikah adalah bagian dari itu. Ada banyak perempuan baik di luar sana yang bisa menjadi pasanganmu. Ibu ingin kamu memikirkan hal ini dengan serius." Ibunya melanjutkan, nada suaranya semakin mendesak. Rasa bersalah menghantui Raihan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berbohong kepada ibunya, tetapi dia juga tidak ingin mengungkapkan kebenaran tentang Lila. "Bu, aku hanya ingin mengambil waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan besar," jawabnya, berusaha untuk bersikap tenang. Ibunya menghela napas, tampak kecewa. "Ray, hidup ini terlalu singkat untuk menunggu. Ibu ingin melihatmu memiliki keluarga sendiri sebelum terlalu larut," katanya, suaranya lembut namun penuh harapan. Setelah percakapan itu, Raihan merasa semakin tertekan. Dia pergi ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur, merenungkan semua yang terjadi. Di satu sisi, dia merindukan Lila, merindukan kebahagiaan sederhana yang mereka bagi di desa. Namun, di sisi lain, dia merasa terjebak dalam harapan dan tuntutan dari orang-orang di sekitarnya. Malam-malam di kota terasa sepi dan hampa. Raihan tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Lila dan keceriaan mereka bersama. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya jatuh cinta pada Lila, tetapi juga merasa terikat pada impian dan harapan yang mereka buat bersama. Dia ingin memberinya segalanya. Tetapi bagaimana dia bisa melakukannya dengan kebohongan yang terus menghantuinya? Beberapa hari berlalu, dan Raihan merasa semakin tertekan. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Tetapi setiap kali dia melihat foto Lila di ponselnya, hatinya bergetar. Dia merasa bersalah telah berbohong, dan dia tahu bahwa dia harus segera mengungkapkan kebenaran. Suatu malam, saat pulang dari kantor, dia memutuskan untuk menghubungi Lila. Dia merasa cemas, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan harapan. Dia ingin berbicara dengan Lila, ingin menjelaskan semua yang terjadi. "Lila, aku ingin berbicara denganmu. Bisakah kita video call?" tulisnya. Dan setelah beberapa menit, Lila membalas dengan cepat. "Tentu, Ray. Aku akan siap dalam beberapa menit," jawabnya, dan seketika, Raihan merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Saat video call dimulai, wajah Lila muncul di layar, senyumnya menyinari ruang gelap di sekeliling Raihan. "Ray, aku merindukanmu. Bagaimana kabarmu?" tanyanya, suaranya ceria. Raihan merasa hatinya bergetar. "Aku merindukanmu juga, Lila. Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya bergetar. Lila menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu? Kau terlihat serius." Raihan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku merasa bersalah, Lila. Aku harus jujur padamu tentang siapa aku sebenarnya. Aku tidak bisa terus berbohong," ujarnya, merasa berat di dadanya. Lila terlihat khawatir. "Ray, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah?" tanyanya, suaranya bergetar.
Aku tidak benar-benar lumpuh seperti yang kau pikirkan. Aku berpura-pura untuk menghindari tekanan untuk menikah. Aku merasa terjebak dalam harapan orang-orang di sekitarku, terutama ibuku. Jelas Raihan, merasakan air mata menggenang di matanya. Ekspresi Lila berubah, dan Raihan bisa melihat campuran antara kekecewaan dan pemahaman di wajahnya. Ray, mengapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu merasa perlu berpura-pura? Tanyanya, suaranya lembut. Aku takut, Lila. Aku takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu merasa ditipu. Tapi, semakin lama aku berbohong, semakin sulit untuk mengungkapkan kebenaran. Jawab Raihan, suaranya bergetar. Lila terdiam, merenungkan kata-kata Raihan. Aku mengerti, Ray. Ini sulit untuk diterima. Tetapi aku ingin kita menghadapi ini bersama. Aku tidak ingin kamu merasa seolah-olah kamu harus menyimpan ini sendirian. Mendengar kata-kata Lila, Raihan merasa ada harapan baru tumbuh dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, Lila adalah orang yang tepat untuknya. Dia merasa lebih berani untuk menghadapi masa depan, bersatu dalam cinta yang tulus. Setelah video call, Raihan merasa sedikit lebih lega, tetapi kebohongannya masih menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa dia harus berjuang lebih keras untuk jujur pada semua orang, terutama ibunya. Keesokan harinya, Raihan memutuskan untuk berbicara dengan ibunya tentang Lila. Dia ingin menjelaskan segalanya, ingin memberitahu bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Ketika dia pulang malam itu, ibunya sedang menunggu di ruang tamu. Raihan merasa gugup, tetapi tekadnya untuk jujur membuatnya berani. Bu, kita perlu berbicara, katanya, suaranya tegas. Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. Tentang apa, Ray? Aku ingin memberitahumu tentang Lila. Dia adalah seseorang yang sangat berarti bagiku. Aku mencintainya, dan aku ingin membangun masa depan bersamanya. Ungkapnya, merasakan jantungnya berdebar. Ibunya tampak terkejut. Lila? Siapa dia? Apa dia perempuan yang kau bawa pulang ke desa? Tanyanya. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Raihan mengangguk. Iya, Bu. Dia perempuan yang baik dan penuh semangat. Aku merasa terhubung dengan dia, dan aku ingin menjalin hubungan yang serius. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku. Ujarnya, merasakan ketegangan di udara. Ibunya menatapnya dengan cermat. Apa maksudmu, Ray? Aku tidak benar-benar lumpuh seperti yang kau pikirkan. Aku berpura-pura untuk menghindari tekanan untuk menikah. Aku tahu ini sulit untuk diterima, tetapi aku ingin jujur padamu. Ungkapnya, merasa berat di dadanya. Ekspresi ibunya berubah, dan Raihan bisa melihat kebingungan dan kekecewaan di wajahnya. Kau berpura-pura? Kenapa kamu tidak jujur sejak awal, Ray? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku takut, Bu. Aku takut kehilanganmu dan harapanmu untuk masa depanku. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus berbohong. Jawab Raihan, merasakan air mata menggenang di matanya. Ibunya terdiam, merenungkan kata-kata Raihan. Ray, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika Lila adalah orang yang kau cintai, aku akan mendukungmu. Tapi, kau harus jujur padanya. Jangan biarkan kebohongan ini menghancurkan hubungan kalian. Katanya, suaranya lembut namun tegas. Mendengar kata-kata ibunya, Raihan merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa dia harus berjuang lebih keras untuk jujur dan tidak membiarkan ketakutannya menghalangi kebahagiaannya. Sejak saat itu, dia bertekad untuk merencanakan masa depan bersama Lila, tanpa lagi menyimpan rahasia. Hari-hari berlalu dan Raihan merasa semakin bersemangat untuk melanjutkan hubungannya dengan Lila. Dia ingin membangun masa depan yang penuh cinta dan kejujuran. Setelah kembali ke desa, dia berencana untuk berbicara dengan Lila dan menjelaskan semua yang terjadi. Dia tahu bahwa ini akan menjadi langkah besar, tetapi dia merasa siap untuk menghadapi semua tantangan. Ketika dia tiba di desa, suasana terasa akrab dan hangat. Raihan merindukan Lila dan semua kenangan indah yang mereka buat bersama. Dia segera pergi ke kebun sayur mereka, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat dia melihat Lila bekerja di ladang, hatinya berdebar. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Lila,
serunya, dan Lila menoleh dengan senyuman. "Ray, kau kembali." Suara Lila ceria, dan dia berlari menghampirinya. Raihan merasa hangat di hatinya melihat kebahagiaan Lila. "Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," ujarnya, suaranya bergetar. Lila menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Raihan menarik napas dalam-dalam, berusaha menyiapkan diri. "Aku ingin memberitahumu tentang diriku, tentang kebohongan yang telah aku jaga," ungkapnya, merasakan ketegangan di udara. Lila tampak khawatir. "Apa yang terjadi, Ray?" "Aku tidak benar-benar lumpuh. Aku berpura-pura untuk menghindari tekanan untuk menikah. Aku merasa terjebak dalam harapan orang-orang di sekitarku, terutama ibuku. Aku tahu ini sulit untuk diterima, tetapi aku ingin jujur padamu," jelasnya, merasakan air mata menggenang di matanya. Ekspresi Lila berubah, dan Raihan bisa melihat campuran antara kekecewaan dan pemahaman di wajahnya. "Ray, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini sulit untuk diterima. Tapi aku menghargai kejujuranmu," katanya, suaranya lembut namun penuh emosi. Raihan merasa berat di dadanya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Lila. Aku mencintaimu, dan aku ingin membangun masa depan bersamamu. Tapi aku tahu bahwa aku harus jujur tentang siapa aku yang sebenarnya," ungkapnya, merasakan harapan baru tumbuh dalam hatinya. Lila terdiam, merenungkan kata-kata Raihan. "Aku ingin percaya padamu, Ray. Kita bisa menghadapi ini bersama. Jika kamu mencintaiku, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, tanpa kebohongan," katanya, suaranya penuh harapan. Mendengar kata-kata Lila, Raihan merasa lega. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, cinta mereka akan membantu mereka melewati semua rintangan. Dengan Lila di sampingnya, dia merasa lebih berani untuk menghadapi masa depan dan membangun kehidupan yang penuh cinta dan kejujuran. Sejak saat itu, Raihan dan Lila bertekad untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang lebih kuat. Mereka melangkah ke depan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mereka. Raihan belajar untuk menerima cinta dan kejujuran, sementara Lila memberikan dukungan yang luar biasa. Malam itu, saat mereka duduk di teras rumah Lila, menatap bintang-bintang yang bersinar, Raihan merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia telah menemukan cinta sejatinya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Dengan Lila di sampingnya, dia tahu bahwa mereka akan menghadapi dunia bersama, membangun impian dan harapan yang lebih cerah. Akhirnya, setelah berhari-hari merenungkan semua yang terjadi, Raihan memutuskan untuk kembali ke desa. Keputusan itu datang dengan berat hati, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyimpan rahasianya. Dia harus memberitahu Lila tentang kebohongannya dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia merasa bahwa tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi, dan cinta sejatinya tidak boleh terhalang oleh ketakutan dan kebohongan. Saat perjalanan kembali ke desa, pikiran Raihan dipenuhi dengan bayangan Lila. Dia membayangkan senyumnya, tawa cerianya, dan semua momen indah yang telah mereka lalui bersama. Namun, di balik semua kenangan itu, ada ketakutan yang menghantuinya. Bagaimana jika Lila tidak menerimanya setelah mengetahui kebenaran? Bagaimana jika semua yang mereka bangun hancur dalam sekejap? Namun, semua pertanyaan itu tidak bisa menghentikannya. Dia merasa bahwa cinta yang mereka miliki layak untuk diperjuangkan. Saat dia tiba di desa, suasana terasa akrab, tetapi hatinya berdebar-debar. Dia melangkah menuju kebun sayur tempat mereka biasa bertemu, dan ketika dia melihat Lila sedang bekerja, hatinya meluap dengan cinta dan kerinduan. Lila terlihat cantik, dengan rambutnya yang tergerai dan senyumnya yang penuh semangat saat dia merawat tanaman. Dia ingin segera berlari dan memeluknya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menyampaikan kebenaran terlebih dahulu. "Lila!" serunya, dan Lila menoleh dengan cepat, wajahnya berbinar saat melihat Raihan. "Ray, kau kembali!" teriaknya, berlari menghampiri Raihan dengan penuh kegembiraan. Saat Lila mendekat, Raihan merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Dia ingin memeluknya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menahan diri. "Lila, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting," katanya, suaranya sedikit bergetar. Lila menatapnya dengan penuh perhatian.
Tentu, Ray. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyanya. Nada suaranya penuh perhatian. Raihan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya. Aku ingin memberitahumu tentang kebohonganku. Aku tidak benar-benar lumpuh seperti yang kau kira. Ungkapnya, merasakan ketegangan di udara. Ekspresi Lila berubah, dan Raihan bisa melihat kekecewaan dan kebingungan di wajahnya. Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku berpura-pura lumpuh untuk menghindari tekanan untuk menikah. Aku merasa terjebak dalam harapan orang-orang di sekitarku, terutama ibuku. Aku tahu ini sulit untuk diterima, tetapi aku tidak bisa terus berbohong. Jelas Raihan, merasakan air mata menggenang di matanya. Lila terdiam, merenungkan kata-kata Raihan. Ray, mengapa kamu tidak memberitahu aku dari awal? Kenapa kamu merasa perlu berpura-pura? Tanyanya. Suaranya lembut namun penuh emosi. Aku takut, Lila. Aku takut kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu merasa ditipu. Tetapi semakin lama aku berbohong, semakin sulit untuk mengungkapkan kebenaran. Jawab Raihan, merasakan hatinya hancur. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Lila menghela napas. Ini sulit untuk diterima, Ray. Tapi aku memahami bahwa kamu merasa tertekan. Yang paling penting adalah kamu jujur padaku sekarang. Apakah kamu mencintaiku? Tanyanya. Matanya bersinar penuh harapan. Raihan merasakan hatinya bergetar. Ya, Lila. Aku mencintaimu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasakan sesuatu yang istimewa. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, tetapi aku harus jujur tentang siapa aku sebenarnya. Ungkapnya, merasakan cinta yang mendalam mengalir dalam dirinya. Lila terdiam sejenak, dan Raihan bisa melihat emosi yang bergejolak di wajahnya. Ray, aku terkejut. Tapi aku juga merasa sama. Aku mencintaimu, ujar Lila, suaranya bergetar. Kami bisa menghadapi ini bersama. Mendengar kata-kata Lila, Raihan merasa seolah beban yang berat terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka memiliki cinta yang tulus untuk saling mendukung. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, Lila. Kita bisa melewati semua ini bersama, kata Raihan, meraih tangan Lila dan menggenggamnya erat. Lila tersenyum, tetapi di balik senyumnya, Raihan bisa melihat ada keraguan. Namun, kita harus siap menghadapi tantangan dari dunia luar. Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang kita? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Raihan mengangguk, menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya akan menghadapi tantangan dari dalam diri mereka sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekitar mereka. Aku tahu itu, Lila. Tetapi kita harus berani. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi kebahagiaan kita, katanya dengan tegas, berusaha memberi semangat pada Lila. Hari-hari berikutnya mereka habiskan bersama, saling mendukung satu sama lain. Mereka berbicara tentang harapan dan impian masa depan, sambil menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan mereka. Raihan berusaha untuk lebih terbuka tentang perasaannya, dan Lila berusaha untuk memahami setiap langkah yang mereka ambil. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon rindang di kebun, Lila berkata, Ray, aku tahu ini tidak mudah untuk kita. Tapi aku percaya cinta kita bisa mengatasi semua tantangan. Aku ingin berjuang untuk kita. Begitu juga aku, Lila. Kita harus saling mendukung dan tidak menyerah, jawab Raihan, merasa semangatnya berkobar. Namun, saat mereka berdua berusaha untuk membangun hubungan mereka, tantangan mulai datang. Berita tentang hubungan mereka sampai ke telinga orang-orang di desa, dan tidak semua responnya positif. Beberapa teman dan tetangga mulai bertanya-tanya, mengapa Raihan, yang seharusnya mengikuti norma dan harapan masyarakat, memilih untuk bersama Lila. Ketika Raihan dan Lila berjalan-jalan di desa, mereka sering mendengar bisikan dan tatapan curiga dari orang-orang di sekitar. Raihan merasa marah dan frustrasi. Dia ingin melindungi Lila dari semua anggapan dan penilaian itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di warung kopi, Dika, sahabat Raihan, datang menghampiri. Ray, aku mendengar tentang hubunganmu dengan Lila. Apa yang terjadi? Tanyanya, nada suaranya serius.
Raihan merasa cemas. Dika, aku mencintai Lila. Aku ingin bersamanya, meskipun ada tantangan. Jawabnya, berusaha terdengar percaya diri. Dika menatapnya dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Ray. Tapi kau harus tahu bahwa tidak semua orang akan mendukung keputusanmu. Kau harus siap menghadapi kritik dan penilaian, katanya, nada suaranya lembut. Aku tahu itu, Dika. Tapi aku tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi kebahagiaan kita. Lila adalah orang yang tepat untukku, dan aku akan berjuang untuknya. Jawab Raihan, merasakan semangatnya membara. Dika mengangguk, seolah memahami. Baiklah, Ray. Aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Tetapi kau harus bisa melindungi Lila dari semua ini, katanya, memberikan dorongan kepada Raihan. Raihan merasa lebih bersemangat untuk menghadapi tantangan. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tulus dan layak diperjuangkan. Dia bertekad untuk melindungi Lila dari semua tekanan yang datang. Malam itu, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang, Raihan merasakan cinta yang mendalam untuk Lila. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya, meskipun harus menghadapi tantangan dari dunia luar. Lila, aku ingin kita berjuang untuk cinta kita. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu, ungkapnya, meraih tangan Lila dan menggenggamnya erat. Lila menatapnya dengan penuh cinta. Aku juga, Ray. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Jika kita bersatu, tidak ada yang bisa memisahkan kita, katanya, hatinya bergetar dengan semangat. Hari-hari berikutnya, mereka berdua semakin dekat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, berbicara tentang masa depan dengan penuh harapan. Meskipun tantangan dari dunia luar terus ada, mereka percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan. Setiap kali mereka menghadapi komentar dan penilaian dari orang-orang di sekitar, mereka berusaha untuk tetap kuat. Raihan bertekad untuk melindungi Lila dan menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tulus. Akhirnya, setelah melalui banyak rintangan, Raihan dan Lila memutuskan untuk merayakan cinta mereka dengan cara yang spesial. Mereka mengundang teman-teman dekat dan keluarga untuk berkumpul di kebun sayur mereka, tempat di mana semuanya dimulai. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Saat hari perayaan tiba, kebun sayur dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Teman-teman dan keluarga berkumpul dengan penuh semangat, dan Raihan merasa hatinya bergetar dengan kebahagiaan. Dia melihat Lila tersenyum, dan semua rasa cemasnya hilang seketika. Dia tahu bahwa mereka telah melewati banyak tantangan, tetapi saat ini, mereka bisa merayakan cinta mereka. Lila, aku mencintaimu. Terima kasih telah bersamaku dalam setiap langkah perjalanan ini, kata Raihan, mengangkat gelasnya saat mereka bersulang. Lila tersenyum, matanya bersinar. Aku juga mencintaimu, Ray. Kita telah melewati banyak hal, dan aku percaya kita bisa menghadapi apapun yang datang. Jawabnya, meraih gelasnya dan bersulang bersama Raihan. Saat malam tiba, mereka berdua berdiri di bawah bintang-bintang, merasa bahagia dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan yang menguatkan mereka. Dengan satu sama lain di samping mereka, mereka percaya bisa mengatasi semua rintangan yang ada dan membangun masa depan yang cerah bersama. Sekian cerita kali ini, jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.